dilakukan sebelum IDF resmi menginvasi jalur Gaza. Pasukan infanteri dilaporkan menyerang sejumlah militan Hamas. Selain itu juga fasilitas infrastruktur dan lokasi peluncuran rudal Amerika juga dihancurkan. IDF menyatakan serangan ini bagian dari persiapan daerah perbatasan untuk perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukan yang di wilayah tersebut. Joe Biden mengklaim tidak meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda invasi ke jalur Gaza. Sebaliknya, ia justru merekomendasikan Israel untuk menjajaki setiap peluang yang ada untuk memprioritaskan pembebasan tawanan yang ditahan oleh militan Hamas di jalur Gaza. Meski demikian, ia tidak menuntut Israel untuk melakukan saran itu. Dilaporkan keputusan menunda invasi karena keraguan Netanyahu terhadap strategi yang diusulkan oleh para pemimpin militernya. Media Amerika Serikat mengatakan bahwa Biden juga memperingatkan Israel untuk tidak berburu-buru melakukan invasi. Upaya itu dilakukan agar Amerika Serikat memiliki waktu cukup untuk memberikan dukungan tambahan terhadap pasukan pertahanan Israel. Diketahui Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas menyebut bahwa lebih dari 1.500 warga Palestina telah tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Namun Joe Biden meragukan jumlah korban sipil yang disampaikan pihak Hamas di Gaza tersebut. Hancur, kena mortir, bahaya. Hancur. Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono menjelaskan duduk perkara Pangkalan Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Julius mengatakan bahwa kabar serangan mortir Israel ke markas TNI di Lebanon tidaklah benar. Menurutnya itu hanyalah suar yang diluncurkan oleh pasukan lain. Roket flare, kata Julius, untuk memberikan penerangan pada malam hari dari pihak lawan untuk mengukur jarak kemampuan aktivitas di area tersebut. Terlebih, kata Julius, TNI tidak berkoordinasi dengan pihak militer maupun Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI selama perang konflik Hamas-Israel meningkat. Adapun penjelasan ini disampaikan Kapuspen TNI setelah beredar narasi di media sosial yang menyebut Pangkalan Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon terkena mortir dari Israel. Bahkan dalam unggahan yang beredar disebutkan mortir mengenai Sudirman Camp yang menjadi lokasi pasukan perdamaian PBB dari Indonesia bermarkas. Rekaman ini beredar ketika perang melebar antara IDF dan kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon. Pasukan pertahanan Israel mengatakan jet tempurnya menggempur 250 tempat milik Hamas di jalur Gaza selama sehari terakhir. Melansir The Time of Israel, Kamis 26 Oktober, situs-situs yang dihancurkan termasuk infrastruktur Hamas, pusat komando, terowongan, dan peluncur roket. IDF mengatakan bahwa peluncur roket Hamas yang hancur berdekatan dengan masjid dan taman kanak-kanak. Menurut IDF, peluncur roket tersebut biasanya dipakai Hamas untuk menembakkan ke arah Israel sepanjang perang. Militer Israel juga merilis video detik-detik penyerangan sasaran Hamas melalui unggahan Twitter resminya. Selain itu, IDF juga mengklaim menahan sebanyak 46 anggota Hamas dalam penggerebekan di tepi barat. Sebelumnya, tank dan pasukan artileri dilaporkan menyusup ke wilayah Gaza. Pasukan IDF diam-diam menyeberangi jalur Gaza sebelum invasi darat dimulai. Dalam kesempatan itu, IDF juga menyerang sejumlah militan dan infrastruktur Hamas. Kemudian mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. Pernyataan ini muncul ketika IDF sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mengatasi perlawanan Hamas yang memiliki jaringan terowongan bawah tanah. Melansir Sputnik News Kamis 26 Oktober, demikian menurut laporan terbaru jurnalis investigasi Seymour Hersh. Ex-komandan IDF menyebut karena beberapa terowongan Hamas memiliki kedalaman puluhan meter, Israel mungkin tidak memiliki senjata khusus untuk menghancurkannya, melainkan ada opsi lain yakni dengan membanjiri kota tersebut untuk menghancurkan terowongan Hamas. Pasalnya, sebagian kota berpotensi ada di bawah permukaan laut
menjadi opsi yang murah bagi Israel daripada mengguyur ribuan peledak dan bom. Apabila strategi ini dilakukan, Israel dapat menghapus peluang untuk membebaskan sekitar 200 sandera yang masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Demikian disampaikan seorang pakar Amerika Serikat bernama Hossein Askari. Menurutnya, jika Amerika Serikat mengerahkan pasukannya akan menyeret kelompok militan Hizbullah dan Houthi dalam peperangan. Hal ini akan berpotensi memperburuk kondisi di Timur Tengah. Askari mengatakan Gedung Putih lebih memilih memperkuat pangkalan militernya di Suriah dan Irak dengan lebih banyak persenjataan. Langkah tersebut menyusul serangan pesawat tak berawak beberapa hari lalu yang melukai setidaknya 24 tentara Amerika Serikat. Menurut Pentagon, ada sedikitnya 2.500 prajurit Amerika Serikat di Irak dan 900 lainnya di Suriah. Menurut Askari, Amerika Serikat juga hanya membuat ancaman dengan mengerahkan kapal perangnya di Mediterania dan Teluk Persia untuk mencegah eskalasi. Pernyataan Askari ini muncul setelah Washington mengirim beberapa kapal induk menyusul perang Hamas dan Israel. Melansir Sky News Kamis 26 Oktober, Hamas juga meminta para pendukungnya untuk mendesak Israel agar membuka perbatasan Rafah dan Mesir agar bantuan kemanusiaan dapat menyeberang. Ia juga ingin Muslim dunia saat turun ke jalan menggunakan slogan buka perlintasan Rafah dan hentikan perang pemusnahan di Gaza. Diketahui bantuan kemanusiaan telah memasuki jalur Gaza, namun jumlah bantuan yang masuk hanya sedikit untuk disalurkan ke 2 juta lebih warga sipil di jalur Gaza. Israel tidak mengizinkan bahan bakar masuk ke wilayah Kantong yang terkepung tersebut. Diketahui Jumat lalu ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina dari berbagai penjuru telah turun ke jalan. Baik Muslim dari Jakarta hingga Tunis turun ke jalan menuntut untuk diakhirinya pemboman Israel di Gaza yang sudah menewaskan ribuan orang. Per hari ini menurut data Kementerian Kesehatan yang dipimpin Hamas, setidaknya ada 7.028 warga Palestina telah terbunuh sejak 7 Oktober lalu. Di antara korban tewas terdapat 2.913 anak-anak. Laporan terbaru Kamis 26 Oktober, total sebanyak 24 jurnalis tewas sejak eskalasi Israel dengan Hamas memuncak 7 Oktober lalu. Sedikit jurnalis Palestina mengutuk keras serangan terus-menerus dilakukan oleh militer Israel terhadap penduduk sipil dan jurnalis di jalur Gaza. Baik pria maupun wanita telah meninggal dunia akibat serangan IDF dan beberapa lainnya mengalami luka. Bahkan anggota keluarga para jurnalis juga terbunuh dan terluka. The Syndicate menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dari 5 jurnalis yang tewas beberapa hari lalu. Mereka juga menyampaikan belasungkawa kepada semua jurnalis dan anggota keluarga yang menjadi korban agresi tersebut. Sebelumnya diberitakan keluarga dari salah satu jurnalis Palestina, Wael Al-Dahdoh, meninggal dalam serangan udara Israel. Istri, 2 anak dan 1 cucunya terbunuh saat berada di kamp pengungsian. Wael memimpin sendiri sholat jenazah sebelum pemakaman keluarganya pada Kamis 26 Oktober. Melansir The Telegraph Kamis 26 Oktober, IDF telah menguji bom kimia tersebut. Uniknya bom ini tidak mengandung bahan peledak, namun bom ini mampu menutup celah atau pintu masuk terowongan andalan militan Hamas. Adapun cara kerja bom spons yakni dengan menciptakan ledakan berupa busa yang mengembang dengan cepat dan kemudian mengeras. Meski demikian, IDF belum mengetahui penggunaan bom tersebut. Namun saksi mata dari The Telegraph melihat tentara Israel mengerahkan perangkat tersebut saat latihan militer pada 2021 lalu. Dilaporkan IDF membuat sistem terowongan tiruan di dekat perbatasan dengan Gaza. Pasukan Israel dan Hamas kemungkinan akan menghadapi pertempuran mematikan melalui terowongan yang dikenal sebagai Metro Gaza itu. Jaringan terowongan tersebut diperkirakan memiliki panjang ratusan kilometer dan memiliki dengan jebakan. Dikutip dari The Jerusalem Post Kamis 26 Oktober, unit juru IDF menyatakan Hamas memblokir jalan bagi mereka yang hendak pindah ke wilayah yang lebih aman. IDF juga merilis rekaman percakapan antara seorang petugas dan salah satu warga di jalur Gaza. Warga tersebut berdalih tidak bisa beraktivitas akibat blokade
Dalam rekaman tersebut, warga juga mengatakan bahwa Hamas mengancam dengan menembak warga yang hendak pergi. Pasca serangan tersebut, IDF beberapa kali secara terbuka menyerukan agar ratusan ribu warga jalur Gaza berpindah dari utara ke selatan. Hal itu guna menjaga keselamatan mereka dari serangan IDF dan perang melawan Hamas sebagai bagian dari operasi pedang besi. Sebelumnya diberitakan PBB telah memperingatkan Israel bahwa mengevakuasi hampir separuh penduduk sipil di Gaza akan menjadi bencana. PBB pun meminta Israel untuk mencabut perintah yang belum pernah terjadi sebelumnya. أنا عشان أبقى سلامتك بدي تنزل ضروري لاتجاه حان يونس. لوين؟ لاتجاه حان يونس ضروري. أنا بديش تخاطر حالك فمشانك بدي تنزل لاتجاه الجنوب لاتجاه حان يونس. نفكر كل الطرق طيب. يا عمي محل ما أنت موجود تصير فكر. أنت لازم وين سكر؟ وين سكر الطريق؟ حماس؟ كيف مسكروا الطريق؟ فهمني. يعني كيف بتلاقي هناك هم يطلقوا الماء على ما